Itu salah satu contoh tanggung jawab sosial yang ada di dalam rumah tangga. Kalau di rumah tangga itu sudah selesai, maka nanti tanggung jawab lebih besar lagi di luar, di masyarakat. Seperti Ustadz Munawir, ini punya tanggung jawab besar untuk mensukseskan di sini nanti, agar membina adik-adik nanti bagaimana sekiranya lulusan TPQ Ar-Rodoh ini bisa pidato, bisa ngaji kiroah, ngaji bitartil, siap menjadi tokoh masyarakat. Kalau bisa siap jadi kepala desa, siap jadi Pak Camat, siap jadi bupati, siap jadi gubernur. Ilmu yang bermanfaat seperti pohon yang selalu memberi manfaat, yaitu buah. Yang tidak manfaat, tidak berbuah sama sekali. Akhirnya tidak ada gunanya, di mesin. Akhirnya tumbang, dibakar habis. Menjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menjalani hidupnya dengan baik untuk meraih masa depan, untuk meraih cita-cita, insya Allah mereka akan menemukannya, mereka akan meraih cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Munawir selaku pengasuh TPQ Ar-Rodoh. Yang kami hormati narasumber kita yakni Ustadz Muhammad Tufaiskon. Tak lupa kepada teman-teman santriwan dan santriwati beserta wali murid yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul dalam rangkaian kegiatan seminar mingguan. Semoga kita dengan adanya acara ini semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat dan mendapatkan ilmu tambahan untuk bekal kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamullah semoga tetap tercurah kehariban kita, yakni Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini, sehingga kita bisa membedakan antara barang yang halal dan perkara yang haram. Hadirin rahimakumullah, untuk menyingkatkan waktu, kami bacakan rangkaian pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, kegiatan seminar. Terakhir, penutup strip doa. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan yang akan dibawakan oleh Ustadz Munawir. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Tufa Iskom, yang kami hormati segenap santriwati, santri putra, yang kami hormati Bapak Wali Santri, Ibu Wali Santri yang hadir. Kerupai. Ya, bahasa, Ustaz. Bahasa. Alhamdulillah pada siang hari ini bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta hidayahnya sehingga kita ditakdir untuk berkumpul di suatu tempat yang sangat insya Allah penuh dengan barokah ini, yaitu masjid sekaligus Baitullah. Masjid adalah rumah Allah. Mudah-mudahan acara ini senantiasa membawa barokah, membawa ilmu khususnya kepada anak-anak didik kita yang belajar di TPQ Ar-Rawdoh ini menjadi anak yang solihin, solihat, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok hari kiamat. Para bapak, para santri yang kami hormati, ini pertemuan kedua dalam acara seminar yang dipimpin nanti atau pemateri yang akan disampaikan oleh Muhammad Tufa Iskom. Beliau ini di pondok murid saya, ya, belajar sama saya, latihan qiraat, latihan tartil. Tapi setelah ke masyarakat, saya kalah saya. Ini langsung jurusan komputer di pondok. Pondoknya mulai masih kecil, lulus SD langsung pondok. Kecil masih, mungkin kayak ini, kayak Rifki di pondok. Sekarang beliau tujuannya ingin memajukan TPQ yang ada di sini, ya, supaya tidak belajar Al-Quran terus, nantinya akan dibimbing ilmu agama. Mungkin kedepannya bisa mengadakan madrasah diniyah, disingkat Madin, madrasah diniyah. Jadi anak-anak yang ada di sini tidak selalu membaca Al-Quran, tapi nanti ada kurikulum pelajaran seperti fikih, tauhid, tajwid, sejarah Islam, mungkin ada umum. Beliau siap mengajar apapun saja, karena sudah menguasai bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris, jadi sudah tidak kalah sama orang kota, ya. Makan belajar, ayo giat lagi. Saya minta dukungan sama orang tuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau memang ada semacam sekolah Madin, kami minta dukungannya. Nanti jamnya nanti agak siang masuknya, guru-gurunya nanti saya seperti Nurul bisa ngajar. Siapa lah yang bisa mengajar, nanti ditarik supaya memberikan ilmunya. Ingat Bu Guru Tika bisa ngajar umum namanya. Biar apa? Biar ilmu kita itu bermanfaat. Ilmu itu bagaikan sumur. Ada yang mengatakan ilmu bagaikan sumur.
Sumur kalau tidak diambil airnya, maka bukan berarti lebih banyak, bukan naik, malah kotor. Kotor-kotor akhirnya habis air itu. Tapi kalau ditimba setiap hari akan jernih, terus air yang jauh-jauh datang akhirnya banyak. Ilmu seperti itu. Ada yang mengatakan al ilmu kasajari. Ilmu seperti pohon. Ilmu yang bermanfaat seperti pohon yang selalu memberi manfaat, yaitu buah. Yang tidak manfaat tidak berbuah sama sekali. Akhirnya tidak ada gunanya. Kalau sudah ada gunanya, ditebang di mesin, akhirnya tumbang, dibakar habis. Itu perumpamaan ilmu. Jadi beliau tujuannya di sini bukan apa-apa, untuk memajukan, untuk menambah ilmu selain Al-Quran. Beliau siap membantu di sini. Nah, ini harus ada dukungan dari orang tua. Ya ilmu itu tidak gratis, pasti ada urunan. Kalau sudah sekolah kan beli kapur kan, masa itu ini bisa metot, bisa keluar mangsing kan, tidak bisa. Kapurnya harus beli, atau sebidol yang bermanin, papannya harus beli. Mbah beli saya beli papan, beli sebidol, beli kebutuhan, habis kambing saya itu. Maka perlu dukungan, perlu dukungan. Karena ilmu sangat mahal, mahal. Kalau ilmu ada tubuhnya bisa dibeli, jual apa lagi bisa dijual, basi ya. Beli kepintaran, lengkap dengan ijazahnya mah, langsung pinter. Gue beli orang, dibeli. Karena ilmu sangat mahal, harus belajar, maka tidak bisa. Harus belajar, harus tekun, harus dulu zamani, bukan sebentar, bukan. Wastibarun boleh butuh sabar, sabar sengkah dilawan, resek, resek, butuh dilawan, babul gatun sanggup, butuh nyanggup, biaya, sanggup kan biaya kan, butuh beda biaya, harus ada biayanya. Jadi kami mohon dukungannya untuk wali santri atau bapak ibu, kalau memang ke depan nanti ada madin madrasah diniyah, mohon dukungannya. Daripada anak sampean main lajengan, tak tidur, nekuk HP sampai makan bur, dan ojo sudah antarkan untuk sekolah, karena ilmu agama akhir-akhir ini sudah gimana ya, sudah banyak orang yang tidak mau belajar agama, tidak mau. Padahal ini sangat penting, dunia akhirat ini, dunia akhirat. Kalau orang tidak bisa baca Quran, sekeluarga, anak tidak tahu, cucu tidak tahu, siapa yang mau mengirimkan tahlil? Itu sumbangan itu, sumbangan. Anak kita harus tahu sudah. Jadi nanti di sini ada kegiatan latihan pidato. Ini sudah mulai latihan jadi pembawa acara. Kalau dari lah tidak bisa, Bu. Coba sampean suruh berdiri di sini, mungkin ini bisa gini. Bukan hanya ini, keringatnya keluar semua. Kalau tidak bisa tampil, maka perlu dilatih. Ada latihan jadi pembawa acara. Mungkin ke depan ada latihan pidato. Kan siap ini sudah, ada ustadz yang mau membantu. Memang saya perlu bantuan orang, tidak bisa saya sodok ketibiin, tak bisa. Bersih nyodok saya bisa girset, jadi perlu sodokan. Ya, nanti dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengin, mengin,
menginjak acara selanjutnya, yaitu kegiatan seminar mingguan kedua dengan tema tanggung jawab sosial yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Tufa Eskom. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya takdimi pengasuh DPQ Ar-Raudhah Al-Ustadz Munawwir, yaitu guru saya sejak ada di Pondok Pesantren Raudhatul Istiqomah Sukomaron. Beliau yang membimbing saya dalam segi tajwid dan ilmu-ilmu agama yang lain. Yang saya hormati pula wali santri yang ada di Dusun Leduk, Desa Ranugedang ya. Yang saya banggakan tak lupa pula adik-adik santriwan dan santriwati yang sangat semangat. Saya bisa melihat mukanya adik-adik, walaupun di sini daerah desa pegunungan, semangatnya saya yakin luar biasa. Sebagaimana saya dulu mondok di Pondok Pesantren Raudhatul Istiqomah itu, memang saya itu semangat luar biasa. Jadi dengan modal semangat, insya Allah adik-adik di sini bisa sukses, ya, bisa sukses. Ada yang jadi guru nanti, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi camat, DPR. Amin ya robbal. Itu tidak mustahil ya, karena semangat kalau kita jalani dengan baik, kalau kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai. Sesuai dengan makalah, man jadda wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menjalani hidupnya dengan baik untuk meraih masa depan, untuk meraih cita-cita, insya Allah wajadah, mereka akan menemukannya, mereka akan meraih cita-citanya itu. Misalkan adik-adik ada yang pengen jadi Pak Camat ataupun Bupati, lebih-lebih kalau bisa gubernur. Kalau adik-adik mulai sekarang itu berusaha, insya Allah tidak mustahil. Bukan hal yang tidak mungkin nanti diraih oleh adik-adik, walaupun adik-adik itu hidup di pegunungan atau di pedesaan. Sebagai orang tua, apa yang menjadi cita-cita anaknya harus didukung 100%. Jika cita-cita itu memang baik dan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan di masyarakat, seperti jadi tokoh masyarakat, jadi ustadz seperti Ustadz Munawwir, bisa bermanfaat pada masyarakat, memberikan pelajaran pengajian, tajwid. Seperti beliau itu lebih bermanfaat daripada orang-orang yang berpangkat di pemerintahan menurut saya.
Karena yang beliau perjuangkan tanpa pamrih, tanpa minta bayaran, ikhlas karena lillahi ta'ala. Kalau pegawai yang ada di pemerintahan itu kalau tidak ada bayarannya bisa jadi mereka tidak bekerja. Kan tidak ikhlas namanya. Kalau seperti Ustadz Munawir sebagai tokoh dusun leduk desa Andung Rano Gedang ini, beliau itu ikhlas tanpa minta bayaran dari pemerintah, tanpa minta bayaran dari bapak ibu. Yang penting katanya tadi ada yang mau dibelikan kapur, kan seperti itu. Itu luar biasa sebagai tokoh. Saya pun di sini seperti itu. Saya memberikan ilmu tanpa mengharapkan apa-apa di sini. Ikhlas karena lillahi ta'ala. Begitu juga adik-adik nanti kalau sudah terjun ke masyarakat, apa? Kalian harus menjadi tokoh masyarakat. Paling tidak kalian menjadi panutan bagi masyarakat atau generasi-generasi penerus selanjutnya. Adik-adik yang ada di depan ini sekarang masih sekolah SD. 10 tahun, 20 tahun lagi akan menjadi pemimpin masyarakat. Oleh karena itu, sejak sekarang kita harus semangat sebagai wali santri, harus mendukung penuh apa yang menjadi kegiatan positif yang ada di lembaga ini, yang ada di TPK ini. Sesuai apa yang dicita-citakan oleh Ustadz tadi, ke depan kita harus punya lembaga diniyah yang mampu mendidik anak-anak warga lingkungan desa Rano Gedang ini, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Dan saya saat ini siap membantu secara keilmuan. Kalau secara keilmuan insya Allah saya dukung. Kalaupun saya tidak hadir secara langsung, dari belakang insya Allah saya dukung. Saya jika dibutuhkan oleh Ustadz, pasti nanti saya akan mendukung. Terus apa yang dibutuhkan di sini, insya Allah saya ke depan jika dibutuhkan saya akan bantu. Berpijak ke mereview ke belakang kemarin di seminar pertama itu kita membahas tentang akhlak dan moralitas. Sedikit saya singgung, mungkin di antara Bapak Ibu ya belum ada yang hadir sebelumnya, ada yang tidak hadir sebelumnya. Kemarin saya menjelaskan tentang akhlak dan moralitas, pentingnya akhlak. Apa akhlak itu? Akhlak adalah tingkah laku atau perilaku baik yang dilakukan karena semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidak melakukan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut berdosa. Itu akhlak. Contohnya, akhlak itu saya harus berkata jujur, karena kalau berbohong nanti akan mendapatkan dosa. Itu akhlak. Mungkin seperti di rumah adik-adik ya, kalau ada uang di atas mejanya di rumah, kalau bukan miliknya itu harus izin dulu kalau mau mengambil. Misalkan beli es, beli makanan, itu ya, adik-adik harus izin. Karena apa? Karena itu merupakan akhlak. Kalau adik-adik mengambil tanpa izin pada orang tuanya atau pada siapapun yang memiliki uang itu, maka adik-adik kalau mengambil tanpa izin, itu adik akan mendapatkan dosa. Itu tidak boleh. Kecuali memang itu uangnya adik sendiri yang sudah dikasihkan pada ibunya, oleh ibunya, ditaruh di meja, nanti akan saya belikan. Tidak usah izin kalau memang sudah menjadi miliknya. Sisanya sekolah SD,
Oh, saya ada sisa. Tadi kan saya nyangu 5.000, sisa 3.000. Nanti saya bawa bawa sangu ke madrasah misalkan. Itu tidak usah izin karena sudah miliknya. Tadi pagi kan sudah dikasih, kan seperti itu. Tapi kalau itu bukan miliknya, punya ayah atau punya ibu, jangan langsung diambil. Jangan langsung diambil kecuali minta izin. Dan kalau tidak diizinkan, jangan marah. Mungkin Bapak Ibu masih mau membelikan hal-hal yang lebih penting, seperti misalkan mau beli minyak goreng, mau beli tahu dan lain sebagainya untuk kebutuhan pokok adik-adik yang untuk sarapan pagi besok. Jangan marah. Apakah adik-adik marah kalau minta uang tidak dikasih sama orang tuanya? Hah? Ada yang marah di sini? Ada yang langsung ngampul gitu? Atau banting-banting sendok dan lain sebagainya? Ada? Jangan. Itu adalah akhlak. Akhlak itu sangat penting, ya. Akhlak. Kalau adik-adik marah, nanti dapat dosa. Sudah dikasih sangu, sudah dikasih makan sama ibu, bajunya sudah dicucikan, kok masih marah-marah? Tidak boleh, ya. Nah, baru kalau ibu-ibu banyak uangnya atau bapak-bapak punya uang, banyak uang, pasti tanpa diminta, pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, berarti bapak ibu masih mau membelikan yang lain, gitu ya. Itu akhlak. Akhlak itu adalah suatu perilaku yang dikerjakan atau dilakukan atau meninggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Melakukan karena Allah, meninggalkan juga karena Allah. Apa yang harus dilakukan? Seperti jujur. Salat 5 waktu, ya. Jujur. Kalau tidak salat, kalau belum salat jangan bilang salat. Kalau sudah salat, ya baru boleh saya sudah salat gitu. Itu namanya jujur. Apa yang harus ditinggalkan? Apa yang harus ditinggalkan? Seperti perilaku yang kurang baik. Seperti mencuri tadi, berkata tidak jujur, itu harus ditinggalkan. Jangan dilakukan. Seperti misalkan bertengkar, itu sama temannya bertengkar, itu jangan dilakukan, ya, karena Allah Ta'ala itu tidak suka pada orang yang tengkaran, pengagek-agekan, tidak suka, ya. Paham adik-adik ya? Itu akhlak. Saya ulangi lagi, akhlak. Yang kedua adalah moral. Apa itu moral? Moral adalah sesuatu perilaku di mana perilaku itu disepakati oleh manusia atau masyarakat sekitar sesuai dengan budaya yang disepakati oleh daerah tertentu. Contohnya misalkan moral itu misalkan makan. Kalau dalam keluarga saya, anak saya, istri saya, itu sudah kesepakatan dalam budaya keluarga saya. Kalau makan harus habis. Nah itu kan ya. Saya mendidik anak-anak saya. Kalau makan ngambil sendiri. Baik nasinya, lauknya. Ngambil sendiri. Tapi ingat di belakang harus habis. Kalau tidak mau Kalau tidak mau sisa, jangan ngambil banyak. Itu adalah moral, budaya yang diterapkan, budaya yang baik yang diterapkan di suatu daerah. Itu salah satu contohnya. Kalau minum harus habis. Kalau di keluarga saya, bapak ibu boleh menerapkan seperti itu kepada anak-anaknya. Biar galon tak cepat habis, ya. Gula di rumah tak cepat habis. Minum kok tak dihabisin, itu mubadzir kan? Apa mubadzir itu?
Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Mubadzir adalah sesuatu, melakukan sesuatu yang sia-sia, yang dibuang-buang, yang seharusnya digunakan tidak digunakan. Misalkan, ayo adik-adik jangan bergurau, ya. Adik-adik ambil makan sendiri, dibanyakin, tapi nyampe separuh ditinggal. Itu namanya mubadzir, itu kurang baik. Mubadzir, perilaku mubadzir itu adalah temannya setan. Adik-adik pengen jadi temannya setan? Nah, makanya kalau makan harus habis. Ambil secukupnya. Ambil air. Berapa cukupnya? Kalau memang setengah gelas itu habisin. Ya kalau memang 1 gelas minum air putih, tidak apa-apa, tapi harus habis. Karena biar tidak mubadzir. Begitu juga kalau makan kue, misalkan makan pisang goreng, 1 tidak habis, bilang sama ibunya, Bu, saya 1 tidak habis. Gimana kalau dipotong aja pakai pisau? Nah, biar sisanya itu masih bisa dimakan oleh bapak ibu. Kalau dimakan sisanya siapa yang mau makan? Ya, kalau bapak ibu masih bisa makan sisanya anak. Ya, tapi kalau orang lain tidak akan mau itu ya. Siapa yang mau makan sisa-sisa? Ya. Nah, kucing masih mikir-mikir itu. Ya. Ya, kayak itu. Baru kalau makanan itu memang sudah sepantasnya dibuang, tidak apa-apa. Misalkan kepalanya ikan, jangan dihabisin kalau kepalanya ikan. Tulangnya ikan, jangan dimakan. Ya bukan mubadzir kalau kayak itu. Itu memang seharusnya tidak dimakan. Itu adalah moral. Moral dan akhlak itu saling berkaitan. Ya. Kalau akhlak itu berkaitan dengan keyakinan, takut karena Allah, kalau moral itu kita agar melakukan itu dihargai orang-orang lingkungannya, seperti keluarga. Kalau di keluarga saya misalkan sudah diterapkan seperti itu, makan harus habis, ya nanti dimarahin itu kalau tidak habis, kan gitu. Makanya kalau moralnya kurang bagus, nanti tidak disukai oleh lingkungan. Seperti di sini misalkan, kalau masuk ke masjid, sandalnya harus dibuka misalkan. Ya kalau kalian itu naik ke masjid ini dengan sandal, nah maka tidak disukai, paling dimarahi ya. Walaupun bukan dengan ustadz, teman-temannya jelek, jebak gitu ya, jorok gitu ya. Nah, itu suatu yang sudah disepakati. Baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Itu moral, ya. Seperti misalkan kalau berwudu itu gantian antri ya, cearbuen ya. Kalau masih urutannya nomor 3 ya nomor 3 masih gantian masuk jeding misalkan. Atau antri di supermarket beli-beli di toko. Ya kalau masih antri jangan nyerobot ke depan. Budaya antri itu termasuk moral. Aturan yang disepakati oleh sesama, oleh masyarakat. Paham adik-adik ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Ada? Lanjut? Baik. Yang nomor 3 sekarang adalah tanggung jawab sosial. Ini adalah topik yang akan diangkat hari ini. Tanggung jawab sosial itu apa?
tentu tanggung jawab sosial itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan akhlak moral yang saya jelaskan tadi. Tanggung jawab sosial adalah kewajiban kita untuk melakukan sesuatu yang sudah biasa dilakukan atau sumbangsih kita kepada masyarakat. Seperti contohnya, saya berjanji kepada Ustadz Munawir mau datang hari ini. Itu tanggung jawab sosial. Sebetulnya kalau saya tidak datang, tidak akan dapat sanksi, tidak akan dapat hukuman, tidak akan dapat tidak akan ada yang dirugikan lah bagi saya. Tapi karena saya punya tanggung jawab sosial, maka harus memenuhi tugas atau janji yang sudah dijanjikan kepada Ustadz. Ya, tanggung jawab sosial itu di masyarakat itu banyak. Seperti misalkan saya setelah keluar dari pondok, tanggung jawab sosial harus mengajarkan ilmu yang sudah saya dapatkan dari pondok atau dari universitas kepada masyarakat. Itu tanggung jawab sosial. Atau memanfaatkan mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Kalau adik-adik di rumah, adik-adik yang sekolah, apa tanggung jawab sosialnya? Tanggung jawab sosialnya adik-adik di rumah, mohon perhatikan ya. Apa yang saya sampaikan itu bagi wali murid, wali santri, tolong diingatkan lagi kepada anaknya. Apa katanya Ustadz itu? Ya, biar ini sebagai bahan, sebagai bekal untuk anak-anaknya Bapak Ibu itu menjadi tokoh masyarakat. Tanggung jawab sosial, contohnya adik-adik di rumah adalah belajar yang rajin. Kalau bisa bukan hanya itu. Selain belajar yang rajin, juga tanggung jawab sosial itu diajarkan. Jangan terlalu manja pada anak itu. Kalau anak itu selalu dimanja, itu bukan baik. Nanti sengsara nanti itu. Misalkan contohnya anaknya Bapak Ibu mandi selalu dimandiin. Itu ke depan sampai besar kalau memang itu dimanja terus, minta mandiin terus. Ya. Coba ditingkatkan. Contohnya ya, contoh dasar Bapak Ibu bagi anak-anaknya, coba anak-anaknya itu dasarnya kalau mau makan ngambil sendiri, kalau sudah makan tolong cuci sendiri. Mana siapa di sini yang makan ngambil sendiri, cuci piring sendiri? Angkat tangan. Tuh, 2, 3, 4. Oh, alhamdulillah banyak. Benar ya? Jujur. Alhamdulillah. Berarti adik-adik sudah melakukan tanggung jawab sosial dalam kehidupan rumah tangga. Siapa yang belum bisa ngambil nasi dan nyuci piring sendiri? Angkat tangan. Wah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu berarti belum melakukan tanggung jawab sosial. Yang belum besok bisa ya, ngambil nasi sendiri, cuci piring sendiri. Sanggup ya? Sanggup. Kalau nyuci belum bersih ya diajarilah gitu. Sabar bagi orang tua.
Jangan langsung dimarahin. Oh, ini nyuci piring tidak bersih. Jangan, ya. Ajari dulu. Ya, sekarang boleh tidak bersih. Nah, besok harus bersih. Jadi orang tua jangan seenaknya. Katanya Ustadz harus nyuci piring. Nanti kalau udah nyuci piring dimarahin. Jangan. Dibina. Jangan malas juga. Tidak langsung, ya. Ya memang gitu punya anak, dengan ngelis-melisin gitu ya. Ya, biasa kayak gitu. Biasa. Belajar step by step, ya. Bertahap, harus sabar jadi orang tua. Itu contoh dasar. Kalau bisa lagi, contohnya bangun tidur adik-adik diajari sama ibunya lipat selimut sendiri. Apa bisa? Oh, susah awalnya. Kalau selimut besar dilipat, ya orangnya kecil. Nah, nanti susah awalnya. Diajari. Ya, cuci piring diajari. Ya harus sabar lah. Ya mungkin 1 minggu baru nanti fasih gitu ya. Ya, tidak langsung. Ya, jadi orang tua jangan marahan. Nanti anaknya jadi pemarah kalau marahan itu. Karena perilaku anak-anak itu cerminan dari orang tua. Mon anaknya belisen ngamukan, berarti orang tuanya belisen ngamukan. Tapi kalau anaknya lemah lembut, akhlaknya baik, berarti bapak ibunya lemah lembut, akhlaknya baik. Itu cermin, kaca itu ya. Kaca. Oh, anak siapa? Orang baik misalkan. Ya lihat bapaknya atau ibunya. Pasti tidak jauh itu ya. Nah, saya tidak menyebutkan satu-satu ini ya. Sebaliknya, oh anaknya siapa itu? Tutur katanya lembut, akhlaknya baik. Kalau kepada yang tua, ketemu yang tua salaman, ya sopan. Coba lihat orang tuanya. Oh, tidak jauh beda pasti. Makanya Bapak Ibu di sini jangan mengajari hal-hal yang kurang baik pada anak. Nanti gampang ditirunya itu. Terutama perilaku yang jelek sangat mudah ditiru itu. Seperti buang sampah sembarangan langsung kepada makan cen buntu langsung sabe buang adaan. Itu perilaku yang kurang baik. Nanti ditiru sama anaknya. Ya, pasti ditiru. Kalau sebaiknya, kalau dididik mulai kecil perilaku baik, maka nanti akan menjadi kebiasaan baik. Di rumah anak saya, walaupun anak kecil itu masih ya coba habis makan roti gitu ya, plastiknya taruh di tempat sampah. Mana tempat sampahnya? Oh, di sana ayah. Oh ya, sana. Buang tempat sampah. Atau kalau buang sembarangan lupa, oh ini siapa yang tadi, yang buang? Oh saya ayah. Oh ya buang, bersihkan. Nah gitu. Tapi seperti itu tidak mudah, butuh perjuangan, butuh kesabaran untuk melatih itu. Paham adik-adik ya? Paham Bapak Ibu ya? Nah tugasnya besok misalkan kasih tugas jangan banyak-banyak, satu dulu. Kadang satu itu tidak sukses. Nah, habis pulang dari sekolah ya, bajunya apa? Ganti baju sendiri. Suruh ganti baju sendiri, tidak usah dipasangkan dulu, latihan. Kalau Bapak Ibu itu sudah menerapkan seperti itu, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sukses, kedepannya itu enak, ringan kepada Bapak Ibu itu sudah. Apalagi nanti bisa nyuci sendiri, kecil-kecil seperti ini, nyuci sendiri, wow, tambah ringan sama ibu nanti. Iya apa enggak? Coba itu terapkan, tapi bertahap. Boleh tak stres lah, nanti besok suruh nyasa sepak ya stres, tidak bisa ya bertahap. Dong, nih kalau naruh baju yang mau dipakai besok di sini, kebayaki pakaian. Sini tempat tasnya di sini. Nanti kalau mau berangkat besok ambil sendiri, rapikan sendiri kalau sudah belajar. Tuh.
Jangan ibunya terus, capek nanti ibunya itu. Saya kalau di rumah itu ke anak-anak walaupun masih SD itu bilang sudah, tempatnya tasnya di sini. Bahkan yang lebih kecil itu sudah saya ajari, tempat edotnya di sini ya. Kalau naruh, saya lingkari itu di sini. Harus tepatnya, Be. Nah, gini. Itu merupakan apa? Pelajaran. Nanti kalau misalkan minta susu anak saya, tak susu. Coba cari dotnya di mana? Kan biasanya hilang itu ya. Kalau anak kecil itu, wah mana gitu ya. Dot sampai hilang. Padahal cuma punya satu. Masa beli lagi kan gitu ya. Itu anak saya sudah dilatih seperti itu. Naruh dotnya. Kalau hilang tanggung jawab, cari sampai ketemu. Ya karena itu sudah menjadi budaya seperti itu, ya akhirnya dot itu tidak pernah hilang. Itu salah satu contoh tanggung jawab sosial yang ada di dalam rumah tangga. Kalau di rumah tangga itu sudah selesai, maka nanti tanggung jawab lebih besar lagi di luar, di masyarakat. Seperti Ustadz Munawir. Ini punya tanggung jawab besar untuk mensukseskan di sini nanti. Agar membina adik-adik nanti, bagaimana sekiranya lulusan TPQ Ar-Rodo ini bisa pidato, bisa ngaji kiroa, ngaji bitartil, siap menjadi tokoh masyarakat. Kalau bisa siap jadi kepala desa, siap jadi Pak Camat, siap jadi bupati, siap jadi gubernur. Kalau bisa disiapkan, maka nanti kalau sudah ada peluang, adik-adik, anaknya bapak ibu tinggal masuk. Karena anaknya sudah siap, punya ilmu. Ya, punya ilmu. Apakah bisa anaknya petani jadi bupati? Bukan hal yang mustahil itu. Bisa itu. Bisa. Ya seperti saya tahaddusan linikmah ya, bukan sombong. Saya menjadi penitia pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat kecamatan kemarin waktu pilkada itu. Saya anaknya orang gunung. Ya, bapak saya petani. Bapak saya itu tukang setrum. Tukang setrum cari ikan udang di sungai itu dijual. Itu bapak saya. Ngobu sape, ya pacolan, nabu bohong itu. Tapi bisa sukses ya karena punya cita-cita dan niat yang baik itu. Punya usaha. Bukan karena orang desa, bukan karena orang gunung ya. Bahkan orang gunung itu bisa lebih cerdas, lebih punya akhlak yang baik daripada orang kota. Baik, cukup ya anak-anak ya. Paham? Paham? Ya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak TPQ Ar-Rodo. Yang terakhir, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ustadz Munawir, ke depan kalau Ustadz Munawir itu berharap di sini ada madrasah diniyah, saya berharap di sini jadi pondok pesantren. Amin ya robbal. Itu sebuah harapan yang bukan hanya saya itu mengharap, bukan hanya harapan, tapi usaha dari sekarang. Saya datang tiap hari Selasa atau Rabu ini merupakan bentuk usaha saya di sini. Saya jadikan pondok pesantren yang besar, sehingga nanti ke depan mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, Bapak Ibu di sini sekiranya tidak usah memondokkan jauh-jauh ke kota, ke pondok pesantren, kemana. Sekiranya mondok di sini sudah cukup. Dan kalau nanti di sini sudah menjadi pondok pesantren yang besar, anaknya Bapak Ibu di sini bisa mengajar di sini, bisa menyumbang ilmu seperti saya sekarang di sini.
menyumbang ilmu untuk mendidik masyarakat dan lingkungan desa Ranugedang, khususnya umumnya Kecamatan Tiris. Lebih-lebih nanti ada yang mondok dari luar desa atau luar kecamatan ke sini. Kalau di sini sudah maju, sudah menjadi pondok pesantren yang besar. Amin ya robbal alamin. Karena usaha itu tidak harus langsung besar. Ini saya syuting ya, bukan berarti apa. Biar anak-anak nanti bisa terus belajar. Apa yang saya berikan hari ini itu bisa ditonton kembali di YouTube. Ya. Nanti ada di YouTube, mungkin Bapak Ibu sering main YouTube, ada di situ Cermin Rakyat ya. Saya membuat channel YouTube Cermin Rakyat di sana. Ketik Cermin Rakyat, nanti logonya merah itu berarti sudah channel saya. Bukan apa? Karena saya nanti melakukan seminar tiap minggu, mungkin nanti setelah dapat 10 pertemuan atau 20 pertemuan, itu tetap bisa ditonton masih. Anaknya Bapak Ibu yang jadi MC di sini bisa dijadikan kenangan. Oh iya, anak saya dulu seperti ini, gitu. Nanti masuk di YouTube itu. Saya upload di sana, tidak akan hilang. Sampai berpuluh-puluh tahun tidak akan hilang itu. Asalkan Ibu nanti buka ke channel Cermin Rakyat itu, ya. Anaknya Bapak Ibu jangan jangan berkecil hati. Anak Bapak adik-adik yang ada di sini semuanya bisa nanti menjadi guru, menjadi pendidik, menjadi ustadz, bahkan bisa menjadi kiai nanti. Saya doakan. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja seminar pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, bisa dipraktekkan di rumah, dan sehingga bisa anak Bapak Ibu bisa menjadikan tauladan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, dan terutama menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitarnya. Mungkin itu saja dulu, kurang lebihnya sebelum saya tutup mungkin saya memberikan waktu untuk bertanya dulu kepada anak-anak atau Bapak Ibu. Monggo. Karena seminar itu tanya jawab ya. Silakan sudah. Madura ada apa? Ya, saya pintar kok Madura. Ya. Anak apa Bon? Tare Bon. Saya tanya. Adik-adik mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Mau? Yuk. Ayo, sebelum saya tutup. Ayo. Ya, pakai mic biar nanti masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tanya, anak kula lakon yang Malaysia, oleh, aneka kula, anak kula bersulit dalam keluarga, bibelen terlalu banyak penyiksaan. Seneka kula, atau raki, cerita, engki. Terlalu banyak penyiksaan dari belen seneka kan. Bini menyiksa meloloh mukolan. Ya, alhamdulillah sudah ada yang bisa bertanya. Oke. Karena saya biasa ngomong bahasa Indonesia, tak jawab bahasa Indonesia, ngerti kan Bu ya? Nah, ini ada anaknya yang selalu berbuat tidak baik
mukul ya sama istrinya. Nah, istrinya itu anaknya ibu ya. Itu merupakan perilaku sosial yang kurang baik. Mungkin menurut saya satu itu yang paling bisa dilakukan oleh ibu adalah berdoa. Satu, berdoa karena doa itu kalau diterima insya Allah akan berhenti memukul. Kalau nanti berdoa tidak cukup satu kali. Mungkin ibu kalau sholat tahajud malam itu lebih utama. Itu kemungkinan besar diterimanya banyak. Sholat duha atau apa. Itu berdoa. Berdoa itu sangat efektif. Karena apa? Karena kalau kita itu dengan kata-kata nilpun atau akikir kalau ya kan kurang enak nanti. Bisa dibenci, dihasut dan lain sebagainya. Kalau doa itu kan sudah Allah yang mengatur sudah. Satu itu doa. Kalau doa sendiri itu masih tetap bisa mungkin guru spiritual. Mungkin kepada kiai yang bapak, yang ibu percaya. Pada siapa minta kisaran. Ya, minta kisaran atau mintakan doa agar suaminya tidak mukulan. Itu selain doa sendiri, minta doa kepada kiai yang dipercaya. Misalkan Kiai Genggong atau Habib Brani, Habib mana yang ibu percaya, yang biasanya sowan, minta tolong didoakan atau minta sekep atau apalah ya, seperti itu. Mungkin yang kedua, bisa ibu itu ngomong kepada suaminya atau istrinya atau anaknya ibu sendiri. Oh, serba salah. Ya, dengarkan dulu. Mungkin omongannya, lihat omongannya, Bu. Bisa ngomong dengan baik, menanyakan kenapa mukulan. Bisa jadi anaknya ibu yang salah, bisa jadi loh ya. Nah, bisa jadi. Atau nanya kepada anaknya ibu sendiri. Apa bentuk mae tokol? Apa ben dia apa tak norot kalau kena tanyaki kada ya, tanyaki kada petepak itu lah baru biasanya kalau tidak ada orang yang mengaku salah itu selaku, saya tidak menyalahkan anaknya ibu ya, ini hanya kemungkinan saja, tapi kalau ibu sudah percaya ya insya Allah kalau memang itu anaknya ibu sudah baik ya baik sebetulnya ya, tapi kan tidak ada salahnya untuk menanyakan apa benda tak norot duk kalau kena. Nah, bisa jadi. Kalau sudah seperti itu, ngomong, berusaha sudah dengan dewasa. Jangan langsung marah. Karena dia itu punya prinsip. Seorang suami itu biasanya punya prinsip. Apa? Kalau mau nilfon itu minta maaf dulu. Ki suporana jong gula matoro anak lemes kadek. Mama walaupun seorang mertua. Misalkan contohnya jak bentar masalah kada, jak bentar langsung mokolan. Ki cong dek remah kelakona mbian lancar napanten ngomong curhat kada. Karena walaupun ibu itu tidak langsung nanya mukul, tapi kalau ibu itu sering nilfon, boleh kok tero ngomong ngabi lagi nduk. Ini. Tak poron. Ya, tidak cukup satu kali. Tidak cukup satu kali. Maksudnya berapa kali itu ibu mau nelpon? Kalau menurut hitungan. Oh ya. Ya. Ya, hal itu tidak jadi apa? Tidak jadi penghalang. Jadi ibu bisa beberapa kali untuk mengetuk hatinya. Ya, seperti saya misalkan punya salah ke Ustadz Munawir. Misalkan Ustadz Munawir tidak memaafkan ke saya, minta maaf satu kali, tidak dimaafin. Ya sudah saya berulang kali. Masa satu sekali tidak pasti maafnya? Kan ini TV. Nah, pada itu mengetuk hati seorang
mengetik hati seseorang. Tidak cukup satu kali. Seperti membina anak-anak kan tidak cukup satu kali. Ayo Cong, sholat Cong. Sholat sekarang jakang. Lakunah kelupain. Ayo Cong, sandala sabadina melihat elang. Sekarang nyabe, lakun nyabe, kelupai boleh. Nah itu. Tidak ada lelah, kata-kata lelah. Namanya dalam berusaha. Kalau ibu sudah minta telepon sampai 100 kali, masa tak anu kan gitu. Nah iya, ibu perlu itu. Cobalah dari saya itu, walaupun tidak mau berusahalah. Kok nelfon kebele kalau kena tanda sekarang lakun adu malam gitu. Pokoknya usaha terus, namanya berusaha. Akhirnya mesti. Bilang ke anaknya, engkau tak tanya dia, engkau tak kikir, jelaskan. Karena kenapa tidak boleh? Teko ibu kikirin. Nah gitu. Coba komunikasikan sama istrinya. Mungkin anaknya ibu tuh ke suaminya bilang, Mas, enten Mas, tahu mengataki kiri kambian, yang pun kerong mengatanya kelakuan apa, enten ibu tak kikirin, mereka gula tak kikirin, suruh bilang gitu. Kayak gitu ya caranya ngomong sama orang. Jadi nanti walaupun sejelek apapun orang, kalau sudah berulang kali, seperti contohnya tadi saya punya salah pada Ustadz Munawir, Ustadz tidak bisa memaafkan saya, 1 kali tidak bisa, 2 kali sampai 100 kali. Kalau tidak bisa ya memang mungkin bukan manusia itu, tidak punya hati. Orang itu punya hati, pasti itu nanti. Ya suruh bilang, jangan langsung bilang, ibu nelfon aja Mas, benih seneka melolo. Jadi kabele ibu nelfon kerong, adu akin benjan Mas, malay Mas ya, nonje tahu masalah bencan mukol kangko. Bisa seperti itu. Cukup ya? Nah itu coba praktekkan dulu. Ada yang lain? Monggo. Ada? Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya soal pendidikan nih. Kira-kira kapan mau diadakan sekolah diniyahnya gitu. Terus kita sebagai wali murid siap membantu mendukung anak-anak biar sekolah kan. Terus apabila ada kebutuhan mungkin dalam segi dana, insya Allah kita bisa diusahakan, bisa sanggup gitu. Kalau bisa disesegerakan mungkin gitu, biar mengurangi anak-anak kan sekarang sering main HP, kecanduan HP. Biar mengurangi dalam segitu juga gitu. Dengan adanya sekolah diniyah ini nantinya. Gitu. Ya, terima kasih. Nurul Fitri. Tangan untuk saya merinding mendengar Ibu Fitri ini seperti itu. Alhamdulillah saya sudah mendapat dukungan. Insya Allah Ustadz Munawir sangat gembira dapat dukungan seperti itu. Bertanya, kapan? Kalau tanya kapan, kalau memang saya nanti tanya balik maunya kapan, itu kira-kira gimana? Kira-kira maunya kapan? Besok tidak apa-apa ya. Ya, betul seperti katanya Ibu Fitri, biar karena sekarang itu musimnya HP, teknologi. Tapi itu jangan terlalu dilarang. Arahkan saja gitu ya. Seperti contohnya, main HP, nyengok YouTube saya pidato gelak Jong. Nah, misalkan seperti itu di Cermin Rakyat seperti itu. Terima kasih pertanyaannya sudah mendukung. Kalau maunya saya segera. Kalau maunya saya sudah ngomong jujur ya sama Ustadz Munawir, saya
tolong ini segerakan bikin aula. Memang bisa di sini sekolah dini ya, di TK bisa. Cuma kalau nanti seminar itu biar bisa luas. Ya, bisa TK untuk sementara, tapi aula kalau lebih besar nanti bisa jadi nanti orang-orang luar bisa. Kenapa saya suruh bikin aula secepatnya selain ini? Kalau kita memang mau maju, itu kan rumahnya harus jadi dulu. Jangan-jangan nanti yang sekolah banyak tidak ada lokasinya, tidak ada lokalnya. Sekolah di masjid ya ada apa-apa memang ya. Cuma kalau sudah disiapkan dulu, ini simbol, kode alam bahwa di sini memang mau jadi pondok pesantren besar di sini. Jawaban sementara kalau saya sendiri pengen segera. Mungkin selain jawaban saya itu, saya minta jawaban dari Ustadz Munawir juga sebagai pengasuh. Mungkin jawaban. Jawaban sementara aja. Benih gula. Nangis gula bu. Emangnya udah ketiban pesantren. Ya Allah. Indo. Gula kan ustad, macam ketiban pesantren. Nangis gula lagu hat. Gula macam pernah ada dia. Ya Allah. Bagaimana tak kerem dosa. Aku lebih bodoh. Aku masih ngomong senikah. Ya Allah, ini tugas berat nih. Ya Allah. Benih bulu bunga benih. Ini kok tugas berat. Walaupun guru pernah ada bu sekali itu. Tapi ulah waktu ini aku butuh melaksanakan, Mersitong karena beda saya mendukung Ustadz Muhammad Tufa. Kangkui mulai dini ya, insya Allah. Hari Ahad pun, hari Ahad. Karena ada budaya orang nyari ilmu untuk ke mutahat Rebu. Jadi gue yakin mulai Ahad masuk babak kaban murid. Sekira asar atau usah sekolah pun langsung mereka lulus, langsung mulai karena istirahat karena maghrib ngaji boleh. Ntar gue ada apa ini? Mending dari rumah, tugas deh, oh ya Allah. Pacuk na gula subong lain, mantan gula beli kon toro kocak na kia, entan toro mau ninya akan biar, maneta butuh kalau ben ilmu agama atau ilmu umum pun pada penting. Jadi insya Allah ahad niku pun mi bebuku pun deki gula nakan pada selebih mampu deki setong selebih mampu pertengahan mabe setong. Jadi mungkin dibagi 3 kelas dulu ya, 3 kelas. Insyaallah hari Ahad pun siap buku perben. Insyaallah siap ya pun. Hari Minggu. Pukul setong jam gula. Mun cuma biar pukul 12 ki. Tapan kan. Gula ngaju kan ikut to niku. Mun jam membian pukul 1:30 Bu, gannya pun pukul 2. Jadi pukul 2 saya kumpul kok. Jadi asar sekira mari pun. Karena ki mari asar darus tak bisa dihilangkan karena banyak Pak Idan kan kui mau ngaji. Mau ngaji maghrib sampai isya Bu habis ya. Kenapa? Anak nembian banyak ubuk laku ikro bentar loh. Muni sempat dibaca. Jadi hari Ahad pun, hari Ahad. Ya, alhamdulillah Ustadz Munawir sudah menjelaskan bahwa hari Minggu. Tambahan dari saya, Bapak Ustadz, mungkin sudah mulai nyusun jadwal. Maksudnya misalkan hari Senin, misalkan tentang tahlil, misalkan contohnya. Hari Selasa tentang tajwid.
hari dan selanjutnya. Sudah nulis oret-oretan bahwa jadwalnya seperti itu, diniah. Nanti bisa 1 minggu, 2 minggu bisa direvisi, bisa disempurnakan. Nanti saya lihat sambil saya mantau, kalau kurikulumnya nanti kurang lengkap atau butuh yang umum lagi, nanti bisa saya bantu. Karena tenaganya ini hanya ustadz dengan rajin ustadz, nah ini nanti bisa siapa? Kalau ada yang dari wali santri, ada yang habis sudah mondok, bisa bantu ustadz ya. Atau ada yang kuliah, guru TK atau apa, bisa diajak musyawarah. Mungkin satu catatan lagi ustadz, saya mengusulkan adakan rapat nanti. Khusus wali murid dan calon guru, termasuk saya undang, enggak apa-apa. Agendakan dah hari apa, mari kita susun jadwal dan bagaimana tentang lokal dan lain sebagainya kita bahas khusus itu ya. 10 minggu udah apa-apa, udah SMS saya, undang wali santri, guru, calon guru dan lain sebagainya. Catat Ustaz itu ya, rapat nanti. Baik, cukup ya. Ya, terima kasih. Mungkin sudah cukup, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lembaga TPQ ini menjadi pondok pesantren yang besar nanti, sehingga anak Bapak Ibu bisa mengabdi di sini. Anak-anaknya Bapak Ibu tidak usah mondok jauh-jauh, cukup menimba ilmu di desa sendiri. Aqulu qouli hadza fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir, yaitu penutup strip doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Munawir, kepadanya kami aturkan. Sebelum acara ini ditutup, saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang pantas. Syukran jazilan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطاهر برحمة الله عدد ما بعلمنا صلاة وسلاما دائمين بدون ممكننا وعلى آله وصحبه عدد كل ذنوبنا فمر اللهم اجعلنا ولدنا وقنا بنا من التقوى وعن العلم والخير اللهم لا تجعلنا وإياه من الجهل والسعي والضيق ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mungkin untuk membuat jadwal sekaligus beritahu waktunya ya. Nah, hari sekarang Rabu, Kamis, Jumat. Habis Jumatan. Meriasar kurang terlalu pendek waktunya enggak lama. Mari Jumat pun gitu. Mari Jumat nggak nikah pun beton. Sekecil ini Allah caranya. Rapat khusus orang sepon saya tak datang bahan boleh nyuwun ibu. Pokoknya kudu datang pun. Nengari Jumat ini kapun. Mari Jumatan pok nggak nikah pun. Insyaallah tabiatan. Kagui musyawarah jadwal di Singajir. Setuju. Jadi kuda tak usah muncang boleh hari Jumat kira pukul 2 aku kumpulkan tuh boleh. Insyaallah tak kira sampai asar kecil. Teko tujuna benin apa kangkui anak-anak kau lebih panjenengan. Jumat hari Jumat pun sini dari udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.